Selamat datang dalam ibadah Minggu Forsi, Christ-Centered Christian Community Church, Melbourne. Forsi, gereja yang hidup bagi Kristus dan bagi dunia. Apa sopo itu? Selamat sore Jemaat Forsi yang dikasihi dalam Tuhan. Bersyukur dalam keadaan seperti ini kita masih bisa berbakti melalui layanan live streaming ini. Mari kita bersyukur atas kasih Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Kita tahu bahwasannya kita hidup itu bukan karena kita, tapi karena berkat kemurahan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.
Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Ayat nats untuk mendahului ibadah kita hari ini yaitu dari surat Petrus yang kedua, ayat 1, pasal 1, ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan yang ajaib. Allah telah memanggil kita untuk menerima anugerahnya. Dan hari ini saudara dan saya akan menerima anugerah Tuhan. Kebaktian kita, kebaktian Christ Center Christian Community Church hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya turun atas saudara sekalian anugerah dan berkat di dalam ibadah yang kita awali dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberkati dan menyertai kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita bersyukur hari ini kita masih tetap bisa berbakti. Dan selamat datang buat saudara semua yang hari ini, hari Minggu bisa bersama-sama kita berbakti di Gereja Christ Center Christian Community Church. Kita akan memuji Tuhan dan sebentar ada sedikit gangguan mengenai PowerPoint sedang disiapkan. Sekaligus pengumuman saudara sekalian bagi saudara, tiap hari Kamis kita ada Bible Study jam 7.30 lewat Zoom. Dan pada hari Sabtu jam 4.30 ada persekutuan pemuda juga lewat Zoom. Tuhan memberkati. Ya, jemaat sekalian, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kiranya firman yang akan disampaikan pada hari ini dapat membuat kita untuk bisa hidup makin seperti dengan Yesus dan hidup bagi Yesus. Mari kita naikkan pujianku hidup bagimu. Memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu.
Kalau ku hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya. Saudara sekalian, kita siapkan Alkitab kita. Ya. Ya. Ini LB ya. Oke, kita membaca surat Filipi pasal yang pertama. Filipi pasal pertama, kita membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi saudara sekalian Filipi pasal pertama ayat 1 sampai dengan 11. Silakan dibukakan. Ya, Filipi 1 slide-nya. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi dan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu semua ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik
supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara sekalian, kita berbahagia, kita boleh membaca firman Tuhan dan terutama boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu, saudara sekalian. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca dan sekarang kami ingin merenungkannya. Berbicaralah kepada kami, katakanlah apa yang menjadi isi hati-Mu dan biarlah kami boleh hidup seperti lagu yang sudah kami nyanyikan. Kalau kami hidup, kami mau hidup hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa dan sembahyang kami. Amin. Saudara sekalian, ya, slide-nya hari ini kita mengambil satu tema, yaitu persekutuan di dalam berita Injil, ya. Oke. Saudara sekalian, tema kita hari ini adalah persekutuan dalam berita Injil. Mungkin slide-nya ada sedikit gangguan. Oke. Nah, saudara sekalian, tema kita persekutuan dalam berita Injil. Bersekutu, ini adalah kata-kata yang sangat kita rindukan. Kalau tidak bisa secara fisik, maka hari-hari ini kita punya cara yang lain, yaitu bersekutu melalui Zoom, atau melalui Google Meet, atau melalui Microsoft Teams. Intinya saudara sekalian, di dalam masa pandemik ini ada banyak cara untuk orang tetap bisa terhubung satu dengan yang lain. Ini menjadi bukti bahwa manusia pada hakikatnya sangat rindu bisa bersekutu satu dengan yang lain. Saudara, kalau bicara soal Zoom, saudara sekalian, sekarang ini lagi wabah ya, kita semua sekolah pakai Zoom, meeting pakai Zoom, kebaktian juga pakai Zoom, Bible study pakai Zoom, ya, belajar masak pakai Zoom, mungkin yoga juga pakai Zoom, semua pakai Zoom, saudara sekalian. Nah, Zoom ini, saudara sekalian, sebenarnya mulai di launching tahun 2012, di mana pengguna pertama saat itu adalah Stanford University. Saudara sekalian, ada beberapa fakta yang mengejutkan dari Zoom ini, saudara sekalian. Yang pertama, misalnya sampai Maret 2020, kurang lebih company Zoom ini telah memiliki 265.400 corporate customer. Jadi customer perusahaan, saudara sekalian, 265.000 jumlahnya, saudara sekalian, seluruh dunia. Sampai April 2020, pengguna Zoom setiap hari sebanyak 300 juta orang. Sampai Juni 2020, Zoom telah diinstal sebanyak 71 juta kali lebih. Itu sampai bulan Juni saja, saudara sekalian. Dan saudara sekalian, income bersih Zoom tahun 2020 diperkirakan 25,3 juta US dollar. Saudara, saya percaya data-data itu pasti terus berkembang karena hari-hari ini kita terhubung, kita sangat bergantung dengan Zoom atau Google Meet atau Microsoft Teams dan lain-lain. Saudara, kalau kita mengingat keadaan kita hari ini, kita pasti banyak dari kita yang bersyukur masih adanya Zoom di tengah-tengah masa pandemik ini. Karena dengan Zoom ini, saudara sekalian, kita merasa didekatkan, kita dieratkan, dan kita disatukan kembali. Jiwa kita adalah jiwa yang suka bersekutu. Jiwa kita adalah jiwa yang suka berkomunitas. Dan kita bersyukur dengan adanya Zoom dan lain-lain itu, jiwa atau kehidupan untuk bersekutu atau bertemu teman tetap terpelihara. Tapi saudara sekalian, di sini di dalam surat Filipi, saudara sekalian, Paulus memuji jemaat Filipi. Bukan hanya karena mereka bisa bersekutu, atau bukan hanya seperti sekarang kita bisa bersekutu secara online lewat Zoom dan lain-lain. Tetapi Paulus memuji jemaat Filipi
Dan bahkan setiap kali mengingat jemaat itu, Paulus berdoa dengan sukacita. Karena apa? Dalam ayat kelima, saudara sekalian, karena jemaat Filipi itu memiliki persekutuan bukan hanya satu dengan yang lain. Tetapi jemaat Filipi memiliki persekutuan dengan berita Injil. Bukan hanya bersekutu dengan sesama anggota gereja. Bukan hanya bersekutu dengan sesama anggota teman sepersekutuan. Tetapi jemaat Filipi dipuji, dirindukan. Karena jemaat Filipi memiliki persekutuan dengan berita Injil. Nah, saudara sekalian, kata persekutuan di sini menggunakan kata koinonia. Yang biasanya kita mengerti sebagai gereja atau persekutuan. Koinonia itu berarti keterlibatan seseorang kepada satu hal bersama dengan orang lain untuk tujuan yang satu, itu koinonia. Keterlibatan saya dengan orang lain untuk tujuan yang satu, itulah yang disebut dengan koinonia. Saya percaya ini saudara bisa pahami. Ketika saya bersama dengan jemaat atau bersama dengan seseorang datang ke gereja, pasti kita punya tujuan yang satu, yaitu menyembah Tuhan. Itulah yang disebut dengan koinonia. Saudara, bahasa bisnis dari koinonia adalah partnership. Di dalam partnership, saudara sekalian, ada keterikatan yang sangat dalam, bahkan sering bersifat legal, saudara sekalian. Antara dua orang atau lebih dari dua orang yang mengambil tekad dan janji untuk mengerjakan satu proyek bersama. Dan biasanya ada konsekuensi hukum kalau ada yang memutuskan perjanjian itu. Nah, saudara sekalian, itulah koinonia. Di dalam pertemuan kita mengambil kesepakatan bersekutu bersama dengan orang lain untuk satu kegiatan. Dan jemaat Filipi bersekutu satu dengan yang lain dengan satu kesepakatan tujuan yang sama, yaitu dengan berita Injil, supaya mereka boleh memberitakan Injil. Saudara, jadi Paulus memuji jemaat Filipi karena jemaat Filipi adalah jemaat yang memiliki persekutuan bukan hanya satu dengan yang lain, tetapi mereka semua sepakat bergabung bersama, dan mereka bergabung bersama untuk satu tujuan, yaitu apa? Memberitakan Injil. Itu yang disebut dengan persekutuan dalam berita Injil. Nah, saudara sekalian, karena itu mari hari ini kita belajar apa artinya disebut sebagai persekutuan dalam berita Injil. Mengapa Rasul Paulus memuji jemaat Filipi? Karena mereka itu adalah jemaat yang memiliki persekutuan dengan berita Injil. Saudara sekalian, dalam tema khotbah hari ini disebut sebagai mereka menjadi partner berita Injil. Mereka memiliki kontribusi di dalam pemberitaan Injil. Mereka menjadi bagian di dalam pemberitaan Injil. Nah, karena itu ada tiga hal. Yang pertama, saudara sekalian, persekutuan mereka di dalam berita Injil itu berarti persekutuan mereka dengan pengalaman pertobatan manusia. Saudara, kalau dikatakan Paulus merindukan jemaat Filipi karena mereka adalah partner berita Injil, karena jemaat Filipi adalah jemaat yang mengalami pertobatan. Mengalami kuasa Roh Kudus yang mempertobatkan mereka. Saudara, Paulus melihat bahwa mereka bersekutu bukan karena kesepian atau karena perasaan emosional. Banyak orang kalau ke gereja cari teman, itu mungkin juga tidak salah. Tapi itu bukan seharusnya menjadi satu-satunya alasan atau menjadi alasan yang terkuat kita datang berbakti. Mereka bersekutu, saudara sekalian, orang-orang Filipi ini karena mereka mencari Injil. Mereka mencari pengalaman bersama dengan Injil. Apa itu Injil, saudara sekalian? Injil adalah evangelion dalam bahasa Yunani yang artinya kabar baik. Saudara sekalian, kata ini sangat penting bagi Rasul Paulus. 9 kali di dalam seluruh kitab Filipi, berulang kali Rasul Paulus berkata, Injil, Injil, Injil. Kalau dibandingkan kitab-kitab lain, Filipi yang hanya beberapa pasal itu, saudara sekalian,
ternyata mengucapkan kata Injil begitu banyak dibandingkan kitab-kitab Paulus kepada jemaat yang lain. Saudara sekalian, jemaat Filipi dan Paulus memiliki hati yang sama, yaitu terikat kepada Injil Yesus Kristus. Seolah-olah kalau kita membayangkan, saudara sekalian, partnership mereka bukan hanya Paulus dengan jemaat Filipi, tetapi saudara sekalian ada pihak ketiga. Dan pihak ketiga itu adalah Injil Yesus Kristus. Paulus jemaat Filipi dan Injil Yesus Kristus. Saudara sekalian, dalam hidup jemaat Filipi, sejak mereka menjadi gereja, mereka tidak pernah lepas dari berita Injil. Walaupun kota Filipi adalah kota di bawah kekuasaan Roma, dan mereka menggunakan hukum-hukum Romawi, bahkan bahasa resmi kota Filipi adalah bahasa Latin, saudara sekalian. Gereja Filipi juga adalah gereja yang pertama kali didirikan di daerah Eropa, saudara sekalian. Berarti kita bisa membayangkan jemaat Filipi kebanyakan atau kota Filipi ini adalah kota yang sebenarnya adalah kota yang jauh daripada Yerusalem, artinya kota kafir. Tetapi sungguh luar biasa karena satu kali Tuhan justru mengutus Paulus pergi ke kota Filipi. Dan awalnya Paulus ketika datang ke sana mencoba mencari sinagog. Karena biasanya kalau ada 10 orang laki-laki Yahudi, biasanya ada sinagog. Dan ternyata setelah Paulus keliling dia tidak menemukan sinagog. Berarti memang tidak ada atau tidak banyak orang-orang Yahudi di sana atau orang Kristen di sana. Tetapi kemudian saudara pada hari Sabat saudara sekalian, Paulus pergi ke pinggir sungai. Dan di sanalah dia menemukan tempat sembahyang orang Yahudi. Dan di sana dia berjumpa dengan seorang yang bernama Lydia. Dalam Kisah Rasul 16 ayat 13, Lydia. Saudara sekalian, jadi saudara bisa melihat apa yang saya gambarkan di sana, bahwa kota Filipi adalah kota yang banyak non-Yahudi. Dan di situ juga tidak ada rumah sembahyang sinagog. Dan pada waktu Rasul Paulus mencari orang-orang Yahudi di sana, dia pergi ke pinggir sungai dan menemukan seorang wanita bernama Lydia. Yang kemudian ternyata dia membuka hatinya dan menerima firman yang disampaikan Rasul Paulus dan menjadi percaya. Saudara, Lydia kemudian bertobat setelah mendengar pemberitaan Injil oleh Paulus, bahkan kemudian keluarganya dibaptiskan. Lalu bukan hanya itu saja, setelah kejadian pembaptisan itu Paulus kemudian menghadapi tekanan, bahkan dipenjarakan di sana. Tetapi yang menarik ternyata justru di dalam penjara itu Paulus bisa mempertobatkan kepala penjara juga. Dan akhirnya kepala penjara itu juga dibaptiskan. Jadi persekutuan saudara sekalian, jadi kota Filipi atau jemaat Filipi ini adalah jemaat yang memiliki kekayaan pengalaman pertobatan. Mulai dari Lydia, kepala penjara dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman pertobatan terjadi di dalam jemaat Filipi. Itulah sebabnya ketika Rasul Paulus mengingat jemaat Filipi, hatinya terus ingin berdoa, bahkan berdoa dengan sukacita karena Rasul Paulus ingat bagaimana mereka adalah jemaat yang memiliki pengalaman luar biasa. Bagaimana jemaat mereka bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan. Bayangkan di kota yang asing, di kota non-Yahudi, di mana tidak ada banyak orang-orang laki-laki Yahudi. Justru di sana Injil diberitakan. Dan orang-orang keluarga yang terpandang justru kemudian bertobat dan menjadi percaya. Termasuk salah satunya adalah kepala penjara yang menjaga Rasul Paulus. Saudara, jadi persekutuan dalam berita Injil itu berarti kita adalah orang-orang Kristen yang mengalami pengalaman pertobatan. Mengalami pengalaman disentuh oleh kasih Tuhan. Memiliki pengalaman perjumpaan dengan Tuhan yang membawa kita datang berlutut dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu berarti kita bukan hanya diampuni dosa-dosa kita, tetapi juga oleh anugerahnya kita diadopsi menjadi anak-anak Allah.
Kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Sebagai anggota keluarga Allah maka harusnya kita hidup menurut kehendak-Nya. Disinilah saudara sekalian dibutuhkan pengalaman pertobatan setiap hari. Sanctification of the saint harus terjadi. Jadi setiap kali Rasul Paulus mengingat jemaat Filipi, Paulus merasa rindu mendoakan mereka karena mereka ini adalah jemaat-jemaat yang memiliki kekayaan pengalaman pertobatan, perjumpaan dengan Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, mereka adalah jemaat yang terus memiliki kesungguhan untuk memperbaharui hidup. Bertobat setiap hari. Dari kebiasaan lama supaya hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Saudara sekalian, bagaimana kehidupan kita sebagai orang Kristen? Bagaimana persekutuan kita? Apakah gereja kita sudah boleh menjadi partner berita Injil? Apakah kita boleh menjadi partner berita Injil? Saudara sekalian, tanda yang paling utama adalah apakah di dalam gereja kita ada pengalaman-pengalaman pertobatan yang boleh disaksikan. Gereja bukan sekedar pertemuan orang-orang yang atau selatar belakang, orang-orang yang mungkin memiliki interest yang sama. Tapi gereja adalah persekutuan dari orang-orang yang telah mengalami penebusan dari Tuhan Yesus. Saudara dan saya adalah partner berita Injil. Dan Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan semua orang. Termasuk orang-orang yang jauh, yang dahulunya adalah musuh Tuhan. Kita sekarang mendapat kesempatan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sekalian, gereja harus memiliki pengalaman itu. Mengalami pertobatan. Karena itu kalau ada hal-hal dalam hidup kita, tiap-tiap hari kita terus berusaha. Makin hari makin sempurna. Gereja seharusnya penuh dengan kesaksian-kesaksian. Bukan hanya orang sakit sembuh. Tetapi gereja harus penuh dengan kesaksian-kesaksian orang-orang yang sudah menjadi anak Tuhan di dalam pergumulannya. Walaupun kadang-kadang sulit melawan dosa, tetapi boleh menang atas kuasa dosa. Itulah kuasa Injil yang mempertobatkan kita. Saudara William Wilberforce, dia seorang pedagang, seorang yang menjadi pembebas perdagangan budak. Dia hidup di zaman perbudakan di Inggris dan dia punya visi menghabiskan atau meniadakan perbudakan di Inggris. Suatu kali ia pergi ke pasar, dia mau membeli budak, saudara sekalian. Dia sengaja ke pasar untuk membeli budak dan ketika tiba di pasar dia berkata, saya ingin mencari atau membeli budak yang paling bengis, paling jahat, paling jelek. Kalau ada justru saya ingin membelinya. Dan betul, dia berjumpa dengan seorang budak yang mulutnya tidak pernah berhenti menyumpah, wajahnya buruk, ya. Pokoknya orangnya, matanya itu sangat mengerikan, ya. Saudara sekalian, dia maki-maki sepanjang sementara dia dijejerkan, ditawar-tawarkan untuk dibeli itu. Lalu kemudian William Wilberforce mengambil budak itu, membeli budak itu dan dibawanya pulang. Sampai di rumah saudara sekalian, budak itu kemudian dilepaskan rantainya. Lalu William Wilberforce berkata, aku sekarang membebaskan engkau, sekarang engkau boleh pergi, engkau sekarang orang merdeka. Saudara, budak itu ketika dilepaskan dia bingung. Dia berkata, Tuhan, seumur hidup sejak aku lahir, aku adalah budak. Orang tuaku budak. Aku tidak pernah tahu kehidupan lain selain menjadi budak. Aku tidak tahu aku harus pergi kemana. Karena itu izinkan saja saya mengabdi kepada Tuhan seumur hidup melayani Tuhan. Saudara sekalian, itulah gambaran Injil yang sudah kita terima melalui pengorbanan Yesus Kristus. Kabar baik itu bahwa kita yang dahulunya adalah budak kuasa dosa dimerdekakan. Sekarang kita merdeka. Tetapi di dalam kemerdekaan kita kadang-kadang kita masih jatuh di dalam dosa. Tetapi syukur kepada Allah. Karena Tuhan Allah kita selalu menerima kita. Karena itulah saudara sekalian, kita yang telah dimerdekakan. Sekarang kita punya kerinduan besar ingin hidup hanya bagi Tuhan. Kalau kita salah, kita bertobat, datang lagi kepada Tuhan. Supaya kita hidup hanya bagi Tuhan. Kita sudah dimerdekakan. Saudara, apakah saudara telah menjadi partner berita Injil?
Apakah gereja ini telah menjadi partner daripada berita Injil? Ciri yang jelas adalah satu. Adanya pengalaman-pengalaman pertobatan tiap-tiap hari dari seluruh jemaat, dari seluruh anggotanya. Pengalaman-pengalaman kemenangan dari kuasa dosa. Biarlah itu boleh menjadi ciri dari gereja yang menjadi partner berita Injil Tuhan Yesus Kristus. Nah yang kedua saudara sekalian, saudara apakah saudara dan saya sudah menjadi partner berita Injil? Yang kedua, partner berita Injil ditandai dengan kerelaan untuk menghambakan diri. Apa sih Injil itu? Kalau dikatakan kita adalah partner dari berita Injil, apa itu Injil? Kalau yang pertama Injil adalah kuasa yang memerdekakan kita, maka yang kedua saudara, Injil adalah perintah Tuhan untuk belajar menghambakan diri. Teladan Yesus Kristus yang menghambakan diri. Saudara, pada zaman itu surat-surat yang ditulis memiliki kesamaan. Apa kesamaannya? Yaitu semua nama pengirim atau penerima surat dan sedikit salam biasanya dituliskan di bagian pembukaan. Lain dengan zaman sekarang, kalau kita kirim email biasanya setelah kita menulis email kita best regard, kita tulis nama kita. Tetapi tidak demikian pada zaman itu. Biasanya kita menuliskan dari siapa untuk siapa dan sedikit salam. Dan itulah sebabnya ketika Rasul Paulus menuliskan surat Filipi, dia menulisnya dengan dari Paulus dan Timotius. Dimulai dahulu dengan siapa yang mengirim surat itu. Tapi yang menarik saudara sekalian, penjelasan selanjutnya ini yang menarik. Perhatikan di sini ayat pertama, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Hamba-hamba Kristus Yesus. Saudara, Paulus dan tidak mau memperkenalkan dirinya dengan panjang lebar. Misalnya, saya ini pernah belajar dari Gamaliel, guru agama yang terbaik di Israel. Saya ini pernah menjadi orang yang duduk di mahkamah agama. Saya ini adalah orang yang pernah berkarir secara politik sehingga kemudian mengejar-ngejar orang Kristen dan bahkan kemudian boleh dihormati oleh kerajaan Romawi. Saya ini adalah orang yang pernah berjumpa dengan Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 9. Tidak. Ketika Rasul Paulus memperkenalkan dirinya dengan Timotius, dia dan Timotius diperkenalkan. Dia hanya bilang, kami ini hamba-hamba Tuhan. Kami ini adalah hamba Kristus Yesus. Kalau boleh dibahasakan cuma begini saudara sekalian. Hey, it is Paul and Timothy, the servant of Christ Jesus. Hei saudaraku, ini aku, Paulus dan Timotius. Kami adalah hamba Kristus Yesus. Saudara, ini menarik saudara sekalian, inilah karakter Paulus. Orang yang sudah dijamah Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, dia punya kesadaran bahwa di hadapan Tuhan, dia adalah hamba Yesus Kristus. Hal ini juga muncul ketika ia menulis surat kepada jemaat Korintus. Dia bilang tidak penting kita dari kelompok yang mana. Apakah kamu kelompok Apolos, Petrus, Kefas, tidak penting. Kita semua adalah hamba-hamba Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 12 sampai dengan 13. Demikian juga dikuatkan dengan perkataan Paulus kepada jemaat yang sama di dalam 2 Korintus dikatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Saudara, Paulus tahu dia adalah hamba. Dan dalam soal kehambaan atau menghambakan diri, saudara, dari mana Paulus belajar? Paulus belajar dari guru yang agung yaitu Yesus Kristus sendiri, bukan? Itulah sebabnya saudara sekalian kalau kita membaca Filipi pasal 2 ayat 1 misalnya sampai dengan ayat 5. Maka disitulah saudara sekalian ajaran tentang kenosis Kristus Allah yang merendahkan dirinya. Itu ditulis secara sangat bagus sekali. Filipi pasal 2 saudara sekalian, saya kutipkan misalnya kalimat ini berkata begini saudara sekalian.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Kristus sendiri, pemilik dunia, pencipta langit dan bumi, raja di atas segala raja, dia mengambil rupa seorang hamba. Bahkan dia mengosongkan diri, dia mengambil rupa seorang manusia, bukan hanya manusia di level yang tertinggi. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil posisi yang paling rendah, yaitu hamba. Paulus belajar dari Yesus Kristus. Saudara sekalian, slide berikutnya, the servant of God, ada sebuah kalimat, itu adalah, is the servant of the people of God. Hamba Allah adalah hamba dari umatnya Allah. Tetapi jangan salah ya. Kalimat berikutnya bagus lagi, dikatakan oleh seorang pendeta bernama Derek Prime. It is the pastor's responsibility always to remind his congregation of this. I will always be your servant, but you will never be my master. Tugas pendeta adalah selalu mengingatkan jemaat, tanggung jawab saya adalah mengingatkan jemaat bahwa I'm your servant, but you will never be my master. Karena kita semua ini hamba. Saudara hamba Allah, saya hamba Allah. Tugas hamba Tuhan mengingatkan, aku adalah hamba jemaat, tetapi saudara dan saya tidak pernah menjadi tuan bagi kita di gereja. Karena kita semua di gereja adalah hamba Tuhan, hamba Allah. Saudara, konsep ini menjadi sangat penting dan inilah Injil. Injil adalah berita kabar baik. Allah dari tempat yang maha tinggi mau datang ke dalam dunia. Saudara ingat pada malam ketika malaikat datang kepada para gembala. Para gembala adalah orang-orang yang termasuk kelompok orang berdosa. Orang-orang dari level rendah. Dan malaikat berkata, hari ini aku memberitakan kabar baik. Saudara sekalian, kabar baik. Allah dari tempat yang maha tinggi turun menjangkau, mencari orang berdosa. Dia melayani kita. Bahkan dalam kehidupannya sebagai guru, dia rela mencuci kaki murid-muridnya untuk menunjukkan keteladanannya, yaitu menghambakan diri. Bahkan dia rela menjadi mati bagi saudara dan saya. Saudara, tanpa kesadaran kita adalah hamba, maka akan lahirlah pendeta yang tirani, hamba-hamba Tuhan yang sombong dan sewenang-wenang. Sebaliknya tanpa kesadaran bahwa saudara dan saya jemaat adalah hamba Tuhan, akan lahir kecenderungan memanipulasi, menekan mereka yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Saudara, sudahkah saudara menjadi partner berita Injil? Saudara, mungkin kita bicara, oh kalau begitu apakah saya harus menjadi misionaris? Apakah saya harus pergi ke belahan dunia yang lain untuk memberitakan Injil? Kalau disebut sebagai partner berita Injil, mungkin itu memang yang terbaik. Tetapi ada cara yang bisa kita kerjakan, yaitu apa? Sadarilah bahwa kita adalah hamba. Saudara dan saya adalah hamba Yesus Kristus. Layanilah satu sama lain. Kalau kita lakukan itu, saudara dan saya sudah menjadi partner berita Injil. Orang yang memimpin tidak dipanggil untuk memimpin, tapi dia dipanggil untuk melayani. Dan orang-orang yang dilayani harus sadar bahwa kita semua yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita adalah miliknya Tuhan. Tuhan yang sudah memberi teladan, menjadi hamba bagi kita semua, melayani kita. Maka seharusnya kita juga melayani satu sama lain. Sudahkah gereja kita menjadi partner berita Injil? Di manakah sikap kehambaan itu? Saudara bayangkan seandainya seluruh anggota gereja punya hati seorang hamba. Semuanya melayani satu sama lain. Maka saudara sekalian, Injil akan diberitakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan yang ketiga, yang terakhir saudara sekalian. Menjadi partner berita Injil. Saudara sekalian, apa artinya? Yaitu adakah kerelaan untuk berkorban.
Saudara sekalian, menjadi partner berita Injil adalah jemaat atau pribadi yang selalu hidup di dalam pengalaman pertobatan, dan itu menjadi sesuatu yang bisa kita saksikan terus-menerus. Menjadi partner berita Injil adalah jemaat atau individu orang-orang percaya yang selalu dalam hidupnya melayani satu sama lain, menghambakan diri. Dan yang ketiga, menjadi partner berita Injil adalah menjadi pribadi yang rela berkorban. Gereja yang berkorban. Saudara, banyak para ahli tafsir Alkitab setuju bahwa jemaat Filipi tidak hanya menjadi partner Paulus dan Timotius dalam berita Injil, di dalam PI pekabaran Injil atau kehidupan yang melayani satu dengan yang lain, tetapi mereka atau jemaat Filipi adalah jemaat yang juga menjadi partner di dalam keuangan, di dalam mendukung pekerjaan Tuhan. Di dalam ayat 10 sampai dengan ayat 20 dari pasal 4, saudara sekalian, Paulus menyampaikan ucapan terima kasih untuk hal-hal yang diberikan jemaat Filipi kepada dia. Ya, seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-15, kamu sendiri tahu, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Lalu kemudian, karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu, aku berkelimpahan. Saudara sekalian, jemaat Filipi adalah jemaat yang mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil dengan cara apa? Mendukung, berkorban. Saudara sekalian, Paulus mengakhiri suratnya kepada jemaat di Filipi dengan memberikan standar kehidupan orang Kristen yang sudah diubah. Sebenarnya gampang saudara sekalian melihat karakter anak-anak Tuhan yang sudah bertobat atau sudah diubah, sudah dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Yaitu di dalam pandangan atau konsep orang itu terhadap kekayaan dan materi. Karena Yesus sendiri berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ujian paling besar, saudara sekalian, bagi anak-anak Tuhan adalah harta. Maka Alkitab bicara soal harta begitu banyak, lebih daripada bicara tentang salib misalnya. Mengapa? Karena ujian yang paling kelihatan dari apakah sungguh kita mau menghambakan diri kepada Kristus atau tidak adalah tentang sikap kita terhadap kekayaan dan kepemilikan. Dan di sini kita melihat kerelaan jemaat Filipi terlibat dalam pelayanan, menunjukkan saudara sekalian bagaimana mereka adalah orang-orang yang rindu terlibat di dalam pemberitaan Injil. Kerelaan jemaat Filipi terlibat di dalam pelayanan dipuji oleh Paulus, bahkan Paulus menyebutnya bahwa apa yang mereka lakukan adalah persembahan yang harum. Ya, di sana dikatakan mereka melakukan persembahan kepada Paulus dan Paulus menerima itu sebagai suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Seolah-olah Paulus membayangkan keadaan di bait Allah ketika orang datang memberikan persembahan korban. Korban itu dibakar dan baunya memenuhi seluruh ruangan. Bau harum korban bakaran itu. Diperciki sedikit narwastu, sedikit rempah-rempah sehingga baunya menjadi begitu semerbak. Dan Paulus berkata kepada jemaat Filipi, persembahan yang kau berikan itu begitu harum dan berkenan kepada Allah. Saudara sekalian, apakah ini gampang dijalankan? Tentu tidak mudah. Karena itu Paulus mengingatkan, hanya mereka yang telah mengalami penebusan dari Allah. Hanya mereka yang telah mengerti bagaimana Allah telah menghambakan diri, mengambil rupa seorang hamba, melayani manusia, supaya manusia bisa menemukan jalan kebenaran. Hanya orang-orang yang mengalami itu, yang baru bisa mempersembahkan hidup dan hartanya bagi Allah. Saudara sekalian, gereja adalah partner berita Injil. Saudara adalah partner berita Injil. Bukan dari jumlah uang yang saudara berikan, tetapi dari kerelaan hati kita
mendukung pekerjaan Tuhan. Seberapa besar hati kita ini melekat kepada supaya Injil diperluas, atau seberapa besar hati kita ini melekat kepada kekayaan jasmani. Kekayaan jasmani sementara, kesuksesan jasmani sementara, tetapi menimbun harta di dalam kerajaan surga sifatnya kekal dan abadi. Saudara sekalian, Paulus setiap kali berdoa mengingat jemaat Filipi, dia berdoa dengan sukacita. Setiap kali dia mengingat jemaat Filipi, dia pengen berdoa karena jemaat Filipi adalah jemaat yang menjadi partner berita Injil. Hati mereka begitu melekat kepada Tuhan, hati mereka tidak melekat kepada harta benda dan kepemilikan. Itulah bukti dari orang yang hidupnya sudah diubah oleh kasih Tuhan. Saya punya seorang teman, dia papahnya adalah seorang dokter. Kemarin 2 hari yang lalu papahnya meninggal dunia. Dan papahnya itu adalah dokter yang merawat kami sejak kecil. Jadi waktu saya pindah ke Semarang dari Jakarta, kami pergi ke dokter itu. Dan karena dokter itu melihat mama saya tidak mampu atau kami dari keluarga yang tidak mampu, sang Pak Dokter itu tidak pernah menarik bayaran. Saudara sekalian, saya pikir sampai hari ini mungkin hanya saya yang dibebaskan oleh Pak Dokter itu. Dan ketika kemarin Pak Dokter itu meninggal, saudara sekalian, baru kemudian ada begitu banyak cerita. Orang-orang yang ditolong, bahkan saudara sekalian ada orang-orang yang keluarganya tidak mampu, jadi pada malam itu mungkin ada orang cerita pada malam itu ada orang sakit di rumah, tidak bisa dibawa ke dokter. Jadi saudaranya menjemput Pak Dokter dengan memakai sepeda. Dan Pak Dokternya mau, saudara sekalian, dibawa ke rumah orang itu. Dan ketika sampai di rumah orang itu, rumahnya sederhana. Di ruang tamu rumah orang itu, saudara sekalian, ada kuburan, saudara sekalian. Tapi si dokter ini dengan ramah tetap merawat orang ini, saudara sekalian. Merawat orang ini sampai sembuh. Banyak cerita-cerita yang luar biasa, saudara sekalian. Dan dokter ini berkata kepada anaknya, kalau mau jadi kaya, jangan jadi dokter. Dokter dipanggil untuk melayani. Saudara sekalian, cuma mungkin kadang-kadang hari ini mungkin berbeda. Guyon sih saudara, hari ini kalau mau jadi kaya, jadi dokter. Tapi saudara sekalian, Bapak ini punya prinsip, kalau jadi dokter, dia harus melayani, mengabdi. Dan ternyata apa yang terjadi? Karena memang keluarga ini, karena hanya menjadi dokter yang biasa, tidak berhasil apa-apa. Satu kali ketika anaknya mau sekolah lebih lanjut, si ayah pikir, ini kalau cuma ngandelin dokter, maka nggak ada uang untuk menyekolahkan anak ke luar negeri atau sekolah. Akhirnya istrinya berusaha menjual bandeng, bikin bandeng karena tetangga-tetangganya bikin bandeng. Saudara sekalian, pada waktu dia mulai jual bandeng, tetangganya sudah lebih dahulu jual bandeng. Dan saya tahu itu, saudara sekalian. Saya berteman baik dengan anak Pak Dokter ini. Tapi puji Tuhan luar biasa. Tuhan mengingat kerendahan hati, pengorbanan dari Pak Dokter ini. Akhirnya perusahaan bandeng itu begitu besar. Dan setiap kali Anda ke Semarang, Anda tahu kemana Anda membeli bandeng yang terbaik. Atau membeli oleh-oleh yang paling lengkap. Yaitu ke toko yang didirikan oleh Pak Dokter itu. Saudara, kalau kita menyerahkan hidup melayani Tuhan, mengabdi. Dokter ini mengabdi kepada masyarakat saja, Tuhan memberkati. Hatinya tidak melekat kepada harta, justru akhirnya diberkati dengan luar biasa. Saya baru tahu ketika sudah dia meninggal, begitu banyak cerita tentang kebaikan Pak Dokter ini. Saya bangga punya dokter dan punya anak-anak, teman-teman yang berasal dari keluarga mereka yang begitu juga rendah hati. Saudara, atau cerita yang lain. Suatu kali ada seorang istri mengeluh kepada suaminya. Pak, kepalaku kok sering pusing-pusing. Dadaku berdebar-debar nih Pak. Dan mulai agak sering mual-mual. Ya kalau gitu pergilah ke dokter saja daripada bahaya.
Lalu betul mereka ke dokter. Setelah diperiksa, si papahnya ini atau suaminya tanya, apa kata Pak dokter? Bapaknya ini kan nggak ikut masuk. Kamu sakit apa? Hani katanya. Istrinya berkata, menurut dokter, aku tidak sakit apa-apa. Hanya stres saja. Dan dia menyarankan liburan seperti ke Bangkok, ke Eropa, ke Italia, ke Malaysia, supaya bisa rileks gitu Pak. Enaknya kita kemana ya Pak? Si bapaknya berkata, kalau begitu sebaiknya kita pindah ke dokter lain saja. Saudara, kalau saudara punya suami yang pelit seperti itu, wah betapa menyedihkannya. Suami yang begitu pelit kepada istrinya, tetapi bayangkan saudara sekalian kalau kita yang telah menerima anugerah yang besar, keselamatan yang besar dari Tuhan, tetapi hati kita tidak melekat kepada Tuhan. Betapa sedihnya Tuhan yang sudah mati bagi saudara dan saya. Saudara, karena itulah mari kita belajar menjadi partner berita Injil. Jangan kita melekatkan hati kepada apa yang kita punya. Tapi dukung pekerjaan Tuhan. Lekatkan hatimu kepada bagaimana memperluas kerajaan surga di muka dunia ini. Dan saya percaya kita pasti akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan kita akan memiliki sukacita yang abadi. Saudara, jadi 3 hal. Saya berharap gereja kita ini menjadi partner berita Injil. Yaitu yang pertama, saudara sekalian, biarlah di gereja kita pengalaman-pengalaman, kisah-kisah pertobatan terus terjadi. Sehingga gereja kita diisi oleh orang-orang Kristen yang hidupnya bertumbuh menjadi orang Kristen dewasa. Dan yang kedua, saudara sekalian, saya rindu di dalam gereja kita, setiap kita menjadi partner berita Injil. Yaitu melalui sikap yang rela untuk melayani satu sama lain, menghambakan satu sama lain. Kalau saudara melakukan itu saja, saudara sudah menjadi partner berita Injil. Karena Yesus berkata, layanilah satu dengan yang lain. Dan yang ketiga, saya rindu gereja kita dan setiap orang Kristen di tempat ini menjadi partner berita Injil. Yaitu menyatakan kerelaan berkorban. Sebagaimana Kristus telah berkorban, bahkan menyerahkan nyawanya bagi kita. Maka mari saudara sekalian kita menyerahkan hidup kita, berkorban untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Yaitu mulai dari berkorban harta, tenaga, kita dukung pekerjaan Tuhan. Sampai Kristus datang yang kedua kalinya. Siapkah saudara menjadi partner berita Injil? Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah ini mengingatkan kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kami adalah partner daripada berita Injil. Tuhan, kami rindu, kami boleh mengalami banyak sekali cerita-cerita pengalaman tentang orang-orang yang telah kembali kepada Tuhan bertobat. Kami rindu juga kami kalau masih hidup di dalam dosa, kami menjadi orang-orang yang juga mau bertobat. Kami rindu gereja kami menjadi gereja yang saling melayani. Kami juga rindu gereja kami menjadi gereja yang mengutamakan pekerjaan Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Tuhan, kami rindu hati kami ini melekat hanya kepada Tuhan. Saudara, kami rindu di tengah masa-masa yang sulit, walaupun mungkin banyak dari kami yang juga mungkin kehilangan pekerjaan dan belum mendapatkan pekerjaan pengganti. Biarlah kami boleh tetap punya hati yang melekat kepada Tuhan. Walaupun kami tidak bisa berbakti secara in person, kami tetap rindu. Biarlah hati kami tidak lepas dari kerinduan untuk tetap melayani Tuhan di masa-masa yang akan datang. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kerinduan kami untuk menjadi partner berita Injil. Itulah jemaat yang pasti Tuhan rindukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Yonatan untuk firman yang telah disampaikan. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ke rekening Forsi yang ada di atas ini. Jemaat bisa mempersiapkan persembahannya terlebih dahulu.
ayat persembahan nih hari ini diambil dari ayat penuntun persembahan hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang melimpah dan kasih setia-Mu yang melimpah selama hidup kami ya Tuhan. Baru saja kami mempersembahkan sedikit dari apa yang kami punya untuk persembahan-Mu ya Tuhan. Semoga persembahan-Mu ini dapat digunakan gereja ini untuk membuat kerajaan bumi di tempat ini. Kami serahkan kebaktian kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri kebaktian pada hari ini dan melanjutkan aktivitas kita, mari kita ingat bahwa dalam hidup kita punya Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Tuhan yang menemani kita. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Di segala kondisi hidup kita, Dia yang selalu ada untuk hidup kita. What a friend we have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sin and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we tried and temptation? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will also share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang sejati
tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanku, naikkan doa padanya. Saudara, sebelum kita meninggalkan tempat dan menerima berkat, mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini menaikkan doa syafaat bagi Indonesia. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di Jakarta, di mana saat ini seperti kami juga akan menghadapi lockdown atau PSBB. Tuhan berkati, jauhkan daripada segala keadaan yang tidak menguntungkan. Tuhan tolong supaya pemerintah DKI dan Indonesia memiliki program yang baik untuk boleh memulihkan keadaan bangsa Indonesia, khususnya penduduk Jakarta. Kami berdoa untuk Australia. Kami bersyukur beberapa state di Australia telah pulih dan kami terus mendoakan supaya state kami yaitu Victoria boleh cepat pulih. Kami tahu Tuhan, Engkau mengizinkan kami mengalami semuanya ini. Pasti Tuhan punya rencana indah. Kami mau belajar menanti apa yang Tuhan mau nyatakan bagi kami. Dan kami bersyukur walaupun memang berat, tetapi kami bersyukur karena perhatian pemerintah terhadap orang-orang cukup. Tuhan kiranya terus pelihara dan biarlah resesi di Australia juga tidak makin parah. Kami berdoa untuk pemulihan semuanya. Kami mohon Tuhan menjaga kota Victoria atau negara bagian Victoria dan Australia. Berkati PM Scott. Kami tahu dia orang yang sangat takut akan Tuhan, pelihara dia. Kami menyerahkan bagi jemaat Tuhan semua. Orang tua kami semua kami serahkan kepada Tuhan. Om dan Tante, Tuhan kiranya Engkau jaga. Kami bersyukur kalau sampai hari ini semua jemaat Tuhan, jemaat Forsi dalam keadaan baik. Kami serahkan mereka satu demi satu, Tuhan jaga mereka. Kami juga menyerahkan untuk orang tua student yang baik, anak-anak student yang masih ada di Melbourne maupun ada yang sudah pulang. Engkau sertai orang tua mereka. Di dalam pekerjaan yang juga mungkin sedikit terganggu di Indonesia, Tuhan Engkau tolong, Engkau berkati. Pelihara dan jauhkan pada sakit penyakit. Juga berkati student-student yang harus belajar online, baik di Melbourne maupun belajar online dari Indonesia. Tuhan tolong mereka. Berdoa juga untuk teman-teman yang sedang merintis usaha seperti Kenny, Andre, atau Stefani. Tuhan Engkau juga Engkau berkati anak-anak kami, pemuda-pemudi kami yang telah pulang dan berusaha merintis usaha di Indonesia. Sekali lagi Tuhan kami serahkan kehidupan jemaat-Mu semua satu demi satu, Engkau jaga, Engkau sertai, dan kami menyerahkan gereja kami serahkan masa depannya, Tuhan yang pelihara. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan doa dan sembahyang kami. Jemaat kekasih Allah, arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus menyertai hidup saudara, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, jemaat kekasih Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu yang akan datang.